Metode rawat inap. A. Ketentuan umum penerimaan klien rawat inap. Ketentuan umum penerimaan klien rawat inap meliputi 4 hal berikut ini. 1. Semua klien yang menderita segala macam penyakit diterima di sentral opname pada waktu yang ditentukan, kecuali kasus darurat. Ini dilakukan untuk memudahkan terpusatnya administrasi dan memudahkan dalam pengkoordinasiannya. Kedua, diagnosis medik harus tercantum dalam surat permintaan dirawat. Setiap klien rawat inap atau ranap harus memiliki indikasi kenapa klien dirawat. Ini untuk mencegah terjadinya persepsi yang tidak pas. 3. Sedapat mungkin menyertakan tanda tangan persetujuan untuk tindakan sebagai tanggung gugat jikalau ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Klien dapat diterima untuk menjalani rawat inap apabila ada rekomendasi dokter atau dikirim oleh dokter poliklinik atau unit gawat darurat sesuai dengan tingkatan layanan kesehatan menurut Muslihatun dan kawan-kawan 2009. Setelah saudara mengetahui ketentuan umum penerimaan klien rawat inap, sekarang kita akan membahas prosedur penerimaan klien rawat inap atau ranap. B. Prosedur penerimaan klien rawat inap. Sebelum memasuki pembahasan tentang prosedur penerimaan klien rawat inap, kita pelajari terlebih dahulu pembagian klien yang memerlukan perawatan yang dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. 1. Klien tidak mendesak. Penundaan layanan pada klien ini tidak akan menambah gawatnya penyakit. 2. Klien mendesak atau urgent, tetapi tidak darurat. Layanan pada klien ini bisa dimasukkan dalam daftar tunggu. Ketiga, klien gawat darurat harus diprioritaskan atau langsung mendapatkan layanan agar nyawanya dapat diselamatkan. Berdasarkan perbedaan kategori klien rawat inap tersebut, berikut uraian terkait prosedur penerimaan klien. 1. Klien tidak mendesak atau klien urgent tapi tidak darurat. Prosedur penerimaan untuk klien yang tidak mendesak adalah sebagai berikut. Pertama, klien sudah memenuhi syarat atau peraturan untuk dirawat. Kedua, setiap saat klien atau keluarganya dapat menanyakan pada sentral opname apakah ruangan yang diperlukan sudah tersedia. Ketiga, apabila ruangan sudah tersedia, maka klien bisa segera mendaftar di tempat penerimaan klien rawat inap. Keempat, pada saat mendaftar, klien akan dapat penjelasan mengenai kapan dapat masuk ruangan, bagaimana cara pembayaran, serta tarif-tarifnya dan peraturan klien rawat inap. Kelima, petugas TPPRI akan membuatkan kartu identitas klien dirawat. Kartu identitas klien dirawat minimal berisi nama lengkap klien, jenis kelamin klien, nomor rekam medis, nama ruangan dan kelas, diagnosis awal atau diagnosis kerja, serta nama dokter yang mengirim dan merawat. Keenam, apabila klien pernah berobat ke poliklinik pernah dirawat, maka TPPRI akan menghubungi bagian rekam medik untuk meminta nomor catatan medis. Ketujuh, petugas TPPRI juga akan segera menghubungi petugas keuangan untuk menyelesaikan pembayaran uang muka. Ke-8, apabila pembayaran uang muka telah selesai, maka pasien diantar ke ruangan petugas. 2. Klien gawat darurat. Ketika seseorang klien dalam kondisi gawat darurat, akan dilakukan penanganan awal yang memenuhi kebutuhan klien sehingga klien diharapkan akan tertolong. Klien gawat darurat akan mengalami prosedur penerimaan klien rawat inap sebagai berikut. 1. Klien yang sudah menjalani pemeriksaan
dan membawa surat pengantar untuk dirawat dapat langsung dibawa ke ruang perawatan atau ke ruang penampungan sementara. 2. Jika pasien sudah sadar dan dapat diwawancarai, petugas Central Opname mendatangi klien atau keluarganya untuk mendapatkan identitas selengkapnya. Ketiga, Central Opname mengecek data identitas ke bagian rekam medik untuk mengetahui apakah klien pernah dirawat atau berobat ke rumah sakit. Keempat, bagi klien yang pernah berobat atau dirawat, maka rekam mediknya segera dikirim ke ruang perawatan yang bersangkutan dan tetap memakai nomor yang telah dimilikinya. Kelima, bagi klien yang belum pernah dirawat atau berobat ke rumah sakit, maka diberikan nomor rekam medik baru. Keenam, petugas Central Opname harus selalu memberitahukan ruangan penampungan sementara mengenai situasi tempat tidur di ruang penampungan sementara mengenai situasi di tempat tidur di ruang perawatan. Setelah tiba di ruang perawatan, klien rawat inap intensif atau gawat darurat diterima oleh petugas dan diberikan tanda pengenal. Petugas segera menambah formulir-formulir yang diperlukan untuk keperluan pencatatan. Selama perawatan, petugas mencatat semua data perawatan yang diberikan dari mulai klien tiba di ruangan sampai klien tersebut pulang, dipindahkan atau meninggal. Saudara-saudara, beberapa hal yang harus diperhatikan demi kelancaran penerimaan klien rawat inap atau rawat ranap adalah sebagai berikut. A. Petugas yang kompeten. Ini syarat mutlak dari layanan yang paripurna adalah petugas yang memiliki kompeten yang bisa bekerja sesuai kewenangannya. B. Cara penerimaan klien yang tegas dan jelas atau clear cut, sehingga tidak terjadi keraguan dalam memberikan layanan berikutnya. C. Ruang kerjanya yang menyenangkan dan lokasi penerimaan klien yang tepat. Ruang kerja dan suasana yang menyenangkan akan menimbulkan energi positif bagi tenaga kesehatan atau bidan, sehingga layanan yang diberikan pun akan menyenangkan. Suasana yang menyenangkan juga akan dapat membuat klien rileks sehingga tidak menambah stresor dan memungkinkan klien menerima layanan dengan optimum atau optimal. Menurut Muslihatun dan kawan-kawan 2009 dan Wildan dan Hidayat 2009. Aturan penerimaan dan indikator pelayanan klien rawat inap. Di bawah ini, kita akan membahas beberapa aturan penerimaan klien rawat inap atau ranap antara lain. 1. Bagian penerimaan klien bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pencatatan seluruh informasi yang berkenan dengan diterimanya seorang klien di rumah sakit. 2. Bagian penerimaan klien harus segera memberitahukan bagian-bagian lain, terutama bagian yang berkepentingan langsung. 3. Semua bagian harus memberitahukan bagian penerimaan klien apabila klien diizinkan meninggalkan rumah sakit. 4. Membuat catatan yang lengkap tentang jumlah tempat tidur yang terpakai dan yang tersedia di seluruh rumah sakit. 5. Rekam medik yang lengkap, terbaca, dan seragam harus disimpan oleh setiap bagian selama pasien dirawat. 6. Instruksi yang jelas harus diketahui oleh setiap petugas yang bekerja dalam proses penerimaan dan pemulangan pasien. Telah kita pahami bersama aturan dalam penerimaan klien rawat inap atau ranap. Sekarang kita membahas indikator pelayanan rawat inap
di sebuah rumah sakit. Di bawah ini adalah indikator pelayanannya. Pertama, BOR, Bed Occupancy Rate, rata-rata penggunaan tempat tidur. Perhitungannya dalam persen. 2. Loss, Long of Stay adalah kesatuan dalam hari. 3. TOI, Turnover Interval, yaitu selisih antar tinggal dengan tinggal berikutnya. Selanjutnya BTO, Bed Turnover, yaitu tempat tidur dalam setahun mengalami beberapa kali ganti klien. Terakhir KDR, Gross Death Rate atau NDR, Net Death Rate, yaitu kematian yang ada dalam 48 jam atau lebih.